Gak habis-habisnya lagi Persija Jakarta datangkan striker baru namanya Mauro Jelstra, usia 21 tahun. Sebelumnya bermain untuk Volendam U21 Liga Belanda. Dengan datangnya Jelstra membuat lini depan Persija stoknya ada 4 sekarang. Selain dirinya ada Alaidin, ada Gustavo, dan Excel. Gila, sebelum lebih jauh jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe. Pertama, seperti biasa ada 1, 2, 3, 4, 5 orang pecinta sepak bola Indonesia bertanya kepada aku, Bang Tom, tanggapan Abang dong soal pemain diaspora banyak sekali sudah menuju Liga Indonesia. Hal tersebut sebenarnya sudah sering sekali kita ulas. Biar tidak berulang topik pembahasannya di video ini, aku harap kawan-kawan simak saja ulasannya ketika kita membahas Persija mendatangkan Sain Patinama di video yang lalu. Oke, kedua, ini Persija langkahnya sangat amat menarik bicara soal transfer pemain. Pertama, Mauro Jelstra dikontrak dengan durasi 2,5 musim. Sebelumnya, Sain Patinama dikontrak juga dengan durasi 2,5 musim. Jauh sebelumnya juga Fajar Faturrahman dikontrak dengan jangka panjang 3,5 musim. Artinya di sini Persija udah unggul beberapa langkah dalam artikulasi menciptakan sustainability. Bukan hanya bergantung di satu musim, bukan hanya fokus di satu musim. Itu kan masalah sering muncul di sepak bola Indonesia. Persija sudah melihat di musim-musim berikutnya. Kita pun sudah mendengar beberapa waktu yang lalu bagaimana agenda keinginan Pak Pramono Anung selaku Gubernur Jakarta kawan-kawan ingin membuat Persija ini hebat. Apakah statement tersebut ada kaitannya sama tindak tanduk Persija dalam melakukan transfer ini? Nah, itu waktu yang akan menjawab. Tapi dengan apa yang dilakukan Persija Jakarta ini yang luar biasa keren. Di sisi lain, Mauricio Souza, pelatih Persija sekarang, ini kontraknya berakhir Juni tahun 2026 ini. Ketika awak media bertanya kepada Mauricio Souza, apakah sudah ada pembicaraan perpanjangan kontrak? Ternyata belum ada komunikasi. Tapi Mauricio Souza welcome jika adanya pembicaraan. Tapi daripada itu, aku ingin menyampaikan 6 bulan sebelum kontrak pemain ataupun pelatih habis, pemain ataupun pelatih tersebut mempunyai hak, diperbolehkan untuk berbicara dengan klub-klub lain yang ingin meng-hire-nya. Di sini Persija pun tentu harus memasang sabuk juga. Apakah memang concern terhadap Mauricio Souza atau Mauricio Souza ini hanya pelatih sesaat, jangka pendek untuk Persija ke depannya dalam menciptakan skuad, dalam membentuk kehebatan bagi Persija. Akan ada opsi pelatih lain, itu kita belum mengetahui secara komprehensif. Tapi ini kan menarik, Persija merekrut, melakukan transfer pemain jangka panjang, namun untuk sisi pelatih masih ya seperti yang disampaikan Souza tadi. Nah, aku pun memikirkan, kayaknya normal deh Persija melakukan hal demikian. Karena pada dasarnya kawan-kawan, tim besar pasti punya target, pasti punya dorongan, harus juara. Nah, kalau misalnya di posisi skuad Persija sekarang ini yang sudah luar biasa kedalaman kawan-kawan, ya memang ada beberapa lini harus juga tetap ditambah, dievaluasi. Ya tentu perlu dipertanyakan juga, termasuk Souza ini. Nah, jadi ya manajemen itu pasti ya, kalau aku manajemen pasti berpikir juga untuk melakukan pembicaraan. Tapi di sisi lain, kalau misalnya Souza bisa memberikan sesuatu yang luar biasa terhadap Persija, ya kan otomatis akan ada tawaran yang mungkin saja menggoda Souza itu sendiri, yang tidak salah Souza bisa menerimanya. Nah, ini situasinya gambling. Disitulah penting peran daripada manajemen, peran daripada direktur olahraga dalam mengarahkan kemana ini langkah-langkah yang akan harus ditentukan, diambil, biar tidak memunculkan yang namanya spekulasi yang tidak diharapkan selanjutnya kawan-kawan. Kita tunggu saja lah ya bagaimana selanjutnya Mauricio Souza. Tadi juga yang ketiga, tadi sudah kita bahas kawan-kawan soal Persija sekarang ini sesak pemainnya di area depan. Jelstra, Gustavo Almeida, Alaidin bisa juga bermain di sayap kawan-kawan. Kemudian Excel. Untuk satu kompetisi yang dimainkan Persija ini luar biasa. Beda kalau misalnya 2 kompetisi atau ada turnamen pendamping Liga Indonesia, itu kan tentu akan membantulah pemain-pemain yang didatangkan Persija Jakarta. Nah, dengan hanya 1 kompetisi, lalu ada 4 pemain yang notabene
layaknya mereka bisa nih mendapatkan kesempatan bermain, ya harus ada yang berkorban, harus ada yang dicadangkan, menit bermainnya tipis. Nah, apakah pemain tersebut mampu menerima akan hal tersebut? Di sisi lain, Mauro Gilsra ini kan salah satu pemain yang diharapkan bisa ke depannya terus memberikan kontribusi terhadap timnas Indonesia. Otomatis ketika ia ingin dipantau oleh timnas Indonesia, tentu dirinya harus dapat menit bermain. Itu dulu. Namun kalau misalnya Mauro Gilsra tidak mendapatkan menit bermain, ya sama doang. Ngapain dia datang jauh-jauh dari Liga Belanda Volendam U21 ke Persija Jakarta? Kedua, jika dia tidak dapat menit bermain, bukan tak mungkin ujung-ujungnya tersisih. Aku ambil contoh, Rafael Strijk di Dewa United. Rafael Strijk sebelumnya main di Liga Australia bersama Adelaide United. Ujungnya akhir-akhirnya tidak mendapatkan menit bermain. Ya, pada saat itu orang pun sudah berpikir ini bakalan datang ke Liga Indonesia karena udah nggak dapat menit bermain, ngapain lagi di sana. Oke, datang ke Dewa United, awal-awal dikasih kesempatan. Karena kita pun masih berekspektasi ini Gilsra lagi, Rafael Strijk pasti akan bisa memberikan perbedaan karena dia datang dari dataran Eropa, Belanda sana. Ternyata Strijk tidak tune in dari beberapa kesempatan yang diberikan oleh Jan Oderenkering. Oke, ketika sudah diberi kesempatan, mulailah dari bangku cadangan dimainkan 15 menit, 20 menit. Ketika dari bangku cadangan sudah dikasih kesempatan, nggak provide juga. Ada satu momen kalau aku tidak salah, Strijk nggak masuk lagi dalam DSP. Bayangkan itu, nggak masuk DSP. Tentu itu tidak sesuai dengan harapan kita sebagai pecinta sepak bola Indonesia, khususnya timnas. Karena Rafael Strijk ujungnya kan kita berharap memberikan dimensi terhadap timnas. Ternyata Strijk sulit juga bersaing. Nah, ini kasus seperti itu kawan-kawan, secara substansi. Jangan pukul rata ya kawan-kawan. Secara substansi, jangan sampai terjadi kepada Mauro Gilsra. Amit-amit deh. Amit-amit. Nanti ujung-ujungnya menit dikit bermain, nggak banyak mendapatkan kesempatan. Ujung-ujungnya tersisih itu. Untuk Strijk aku berharap deh bisa dia balik, bangkit. Aku percaya dia bisa. Masa di Liga Indonesia nggak bisa dia survive? Seperti itu. Jadi ini tantangan poin terakhir untuk Mauricio Souza. Dengan dia mempunyai skuad yang mewah, mega bintang kawan-kawan, ya dia pun harus bisa mengelola yang namanya ego pemain. Setiap pemain pasti punya yang namanya ego. Ego itu maksudnya ego positif ya. Aku mau bermain coach, aku sebenarnya mau bermain di atas lapangan, tapi nggak dikasih kesempatan, pasti itu muncul gedebak-gedebuk di hati. Contoh, kita ambil aja lah di Liga Eropa. Vinicius Junior ketika diganti pelatih Real Madrid saat itu Xabi Alonso, dia marah. Aku masih mau bermain, kenapa diganti? Tapi Xabi Alonso bilang itu normal di dunia sepak bola, tapi berujung udah crowded lah ya, udah akumulasi. Memang disebut-sebut konon katanya ada masalah terjadi di ruang ganti. Xabi Alonso tidak mampu mengelola situasi pemain-pemainnya. Oke, Lamine Yamal, Rafinha di Barcelona dan seterusnya juga punya pengalaman serupa. Dia masih mau bermain tapi diganti, makin dikit menit bermainnya. Di situ Hansi Flick selaku pelatih yang membedakan ya kawan-kawan. Hansi Flick bisa meredam ego pemain tersebut, menjelaskan ke pemain tersebut. Sisi ya komunikasinya memang ditunjukkan oleh Hansi Flick. Nah, dari apa yang aku sampaikan itu, enggak setiap pelatih mampu mengelola yang namanya ego pemain. Clear sampai di situ. Dan kesimpulan kawan-kawan, Mauro Gilsra sebelumnya kita sudah melihat beberapa pertandingan bersama timnas, baik itu di level Piala Dunia 2026 babak kualifikasi melawan Irak. Bagi aku, Gilsra ketika menghadapi tim yang ya kita berpikir harusnya Gilsra bisa memberikan perbedaan, masih sulit juga memberikan perbedaan. Contoh tadi Irak menghadapi Taiwan, Lebanon, terus sebenarnya so-so aja penampilan Gilsra. Namun demikian, lagi ketika Gilsra datang dari Belanda kemudian menuju Liga Indonesia yang kontur perbedaan levelnya ada gap kawan-kawan. Semoga Gilsra bisa terus berkembang. Walaupun demikian ya sangat disayangkan sebenarnya kalau misalnya usia terlalu dini cepat-cepat datang ke Liga Indonesia, sama seperti yang kita bahas Makion Persib, pemain baru kawan-kawan. Tapi ya inilah keputusan yang nggak mau aku bahas kembali.